내가 때로는 영어로 번역을 해서 주기가 네. 짜증나. 아. 자기네도 좀 모르겠는데 왜 나만 계속 번역을 해. 본인들 그치. 번역기로 돌려야 돼. 나는 생각이 지금 제자인데. Di luar dugaan, tepat malam ini, dikira Indonesia takut. Begini komentar gila AFF dan FAM Malaysia. Di luar dugaan, tepat malam ini, dikira Indonesia takut. Begini komentar gila AFF dan FAM Malaysia usai PSSI umumkan 27 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan September. Publik dibikin terkejut. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, kita lanjut ke berita utama. Mari kita simak info yang tak kalah pentingnya juga, teman-teman. Belum banyak yang tahu, 4 pemain andalan Shin Tae-yong yang dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. Pergantian kursi pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert membawa perubahan besar di skuad timnas Indonesia. Beberapa pemain yang dulu jadi andalan STY, kini justru tersingkir dari daftar pilihan utama Kluivert. Menariknya, ada 4 nama besar yang selama ini lekat dengan era kepelatihan Shin Tae-yong. 1. Rafael Struijk. Rafael Struijk sempat menjadi ujung tombak timnas di era Shin Tae-yong, bahkan mencatatkan debut melawan Argentina pada Juni 2023. Namun, di bawah Kluivert, perannya meredup. Setelah hanya tampil 45 menit saat lawan Australia, ia tak lagi mendapat menit bermain di laga berikutnya. Lebih mengejutkan, Struijk justru dipindahkan ke timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026, sementara nama-nama muda lain seperti Marcelino Ferdinand tetap di skuad senior. 2. Pratama Arhan. Bek kiri yang dikenal lewat lemparan jauhnya ini dulu selalu masuk radar pelatih. Tapi sejak Kluivert memimpin, Arhan hanya sebatas skuad bayangan. Saat daftar dipersempit, ia selalu terbuang. Pada FIFA Matchday September 2025, namanya bahkan tidak masuk sama sekali dari 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. 3. Asnawi Mangkualam. Kapten timnas era Shin Tae-yong ini juga mengalami nasib serupa. Beberapa kali sempat dipanggil ke skuad awal, tapi akhirnya namanya tak lagi masuk daftar resmi. Padahal Asnawi adalah figur penting saat Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk ketika terakhir kali mengenakan ban kapten melawan Cina pada Oktober 2024. 4. Witan Sulaiman. Sejak level U19 hingga senior, Witan Sulaiman selalu jadi pilihan utama Shin Tae-yong. Kecepatan dan kreativitasnya di sayap sempat membawa timnas U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Namun kini situasinya berubah. Di bawah Kluivert, Witan harus bekerja ekstra keras untuk kembali meyakinkan pelatih agar masuk skuad Garuda. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mampu lolos ke Piala Dunia 2026? Mengingat skuad Garuda saat ini sudah sangat mewah. Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda!
Mari kita lanjut teman-teman. Perubahan ini menunjukkan bagaimana setiap pelatih punya strategi dan pandangan berbeda soal pemain yang cocok dengan skemanya. Bagi para pemain yang dicoret, tentu ini jadi tantangan baru. Berjuang lebih keras untuk membuktikan diri layak kembali ke timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini wajar terjadi setiap kali ada pergantian pelatih. Setiap pelatih punya gaya, kebutuhan taktik, dan pandangan berbeda soal siapa yang cocok untuk mengisi skuadnya. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, dan Witan Sulaiman memang sempat jadi tulang punggung di era Shin Tae-yong. Tapi di bawah Patrick Kluivert, mereka harus menerima kenyataan bahwa persaingan semakin ketat. Di satu sisi, ini bisa dipandang sebagai kerugian karena pengalaman dan kualitas mereka sudah teruji. Namun di sisi lain, keputusan Kluivert bisa menjadi sinyal bahwa timnas sedang bertransformasi, mencari keseimbangan baru dengan kombinasi pemain yang lebih sesuai. Bagi para pemain, dicoret bukan berarti akhir. Justru ini bisa jadi bahan bakar untuk bangkit, memperbaiki performa, dan menunjukkan kualitas tanpa perlu banyak bicara. Sepak bola selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tidak menyerah. Kalau melihat situasi ini, jangan sampai para pemain yang dicoret merasa perjalanan mereka berhenti di sini. Sepak bola selalu punya cerita tentang pemain yang sempat tersisih, lalu kembali dengan lebih kuat. Dicoret dari skuad bukan berarti tidak cukup bagus, tapi bisa jadi hanya soal strategi dan kebutuhan pelatih saat ini. Motivasi terbesar justru lahir dari momen seperti ini. Saat nama tak dipanggil, itulah waktunya bekerja lebih keras, membuktikan diri di klub, dan menunjukkan kualitas tanpa perlu banyak bicara. Semakin kuat mental seorang pemain melewati masa sulit, semakin besar peluangnya untuk bangkit. Ingat, ban kapten, status andalan, atau pujian pelatih hanyalah bonus. Yang terpenting adalah semangat untuk terus berkembang. Jalan kembali ke timnas selalu terbuka bagi mereka yang pantang menyerah. Erick Thohir tanggapi pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia untuk hadapi Lebanon dan Kuwait. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025. Menurutnya, pemilihan lawan kali ini sangat tepat karena bisa menjadi modal berharga bagi skuad Garuda yang akan menghadapi tantangan lebih besar di kualifikasi Piala Dunia 2025. Uji coba serius di Surabaya. Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar 2 pertandingan uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya. Pada laga pertama, Garuda akan berhadapan dengan Kuwait pada Jumat 5 September 2025. 3 hari kemudian, Senin 8 September 2025, giliran Lebanon yang akan jadi lawan. Kedua tim sama-sama berasal dari Timur Tengah, kawasan yang dikenal memiliki gaya bermain khas, fisik kuat, tempo cepat, dan permainan bola panjang yang kerap merepotkan lawan. Hal ini dinilai Erick bisa memberi gambaran awal sebelum menghadapi lawan yang lebih tangguh, yakni Arab Saudi dan Irak di babak kualifikasi mendatang. Pertandingan melawan Kuwait dan Lebanon adalah kesempatan emas. Timnas Indonesia bisa belajar banyak dari gaya bermain Timur Tengah agar lebih siap menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis Erick di akun Instagram pribadinya, Kamis 21 Agustus 2025. Persiapan menuju putaran 4 kualifikasi. Putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Formatnya sangat ketat, hanya juara grup yang langsung berhak ke Piala Dunia, sementara runner-up masih harus berjuang lewat playoff antar benua. Dengan sistem seperti ini, setiap pertandingan jelas sangat krusial. Karena itu, Erick berharap seluruh pemain yang sudah dipanggil bisa memaksimalkan kesempatan di FIFA Matchday kali ini. Ia juga mengingatkan pentingnya kerjasama, disiplin, serta semangat pantang menyerah. Timnas Indonesia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkembang. Kami semua tentu berharap hasil terbaik, tapi yang lebih penting adalah bagaimana para pemain bisa menunjukkan progres yang positif.
tambah Menteri BUMN itu. Dukungan untuk Garuda. Di sisi lain, Erick juga menegaskan bahwa dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Menurutnya, doa dan semangat dari seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain saat menghadapi tekanan laga internasional. Mohon doa dan dukungan agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik. Kami siap memberikan dukungan penuh baik dari federasi maupun pemerintah, ujarnya menutup pernyataan. Dengan lawan yang seimbang dan atmosfer Surabaya yang selalu penuh semangat, laga uji coba ini diyakini akan menjadi ajang pemanasan ideal bagi skuad Garuda. Semua pihak kini berharap langkah persiapan ini bisa membuka jalan bagi Indonesia mencatat sejarah baru di Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia saat ini bisa dibilang cukup menarik sekaligus menantang. Pemanggilan 27 pemain oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon adalah langkah penting dalam membangun kekompakan tim sekaligus mengukur sejauh mana kesiapan Garuda sebelum tampil di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir tampak realistis sekaligus optimistis. Lawan seperti Kuwait dan Lebanon memang bukan tim papan atas Asia, tapi karakter permainan mereka cukup mirip dengan Arab Saudi dan Irak. Artinya, ini bukan sekedar uji coba, melainkan ajang simulasi yang bisa dimanfaatkan untuk mencari kelemahan sekaligus mengasah strategi menghadapi lawan yang lebih berat. Dengan sistem kualifikasi yang sangat ketat, hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia. Konsistensi dan persiapan matang menjadi kunci. Dukungan publik, atmosfer stadion, hingga mental pemain muda maupun senior akan sangat menentukan hasil. Intinya, ini momen penting yang tidak boleh disia-siakan. Jika Timnas bisa memetik pelajaran berharga dari 2 laga FIFA Matchday, peluang untuk membuat kejutan di kualifikasi semakin terbuka lebar. Saat ini, Timnas Indonesia sedang berada di titik penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Kuwait dan Lebanon bukan sekedar uji coba biasa, melainkan kesempatan emas untuk mengukur kekuatan dan memperbaiki kelemahan sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar. Bagi para pemain, inilah waktunya menunjukkan kualitas terbaik. Setiap menit di lapangan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Perjuangan ini memang tidak mudah, tapi justru di situ letak kebanggaannya. Untuk para supporter, doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia adalah energi yang tidak ternilai. Saat Garuda bertanding, mereka tidak hanya membawa nama pemain, pelatih, atau federasi, melainkan juga harga diri bangsa. Percayalah, dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang mustahil. Indonesia bisa melangkah lebih jauh, bahkan menorehkan sejarah di Piala Dunia. Saatnya kita bersatu, mendukung penuh dan yakin bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi. Miliano Jonathans pilih Indonesia, tolak tawaran Timnas Belanda U21. Keputusan besar diambil winger muda FC Utrecht, Miliano Jonathans. Pemain berusia 21 tahun itu menolak kesempatan bergabung dengan Timnas Belanda U21 demi bisa memperkuat Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Menurut media Belanda Football Primer, nama Miliano sebenarnya sudah masuk radar pelatih Belanda U21, Michael Reiziger, untuk FIFA Matchday September 2025. Namun sang winger sudah mantap memilih Garuda. Jonathans awalnya masuk daftar pemain sementara Belanda U21, tapi ia tidak bisa menerima panggilan itu karena tengah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, tulis Football Primer. Langkah ini jadi sinyal jelas bahwa Miliano ingin membangun karir internasionalnya di Asia bersama Timnas Indonesia. Proses naturalisasi sudah berjalan. Berkas naturalisasi Miliano sudah resmi diterima Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada Menpora Dito Aryo Tejo pada 15 Agustus 2025. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen naturalisasi Miliano Jonathans untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2025, tulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram. Diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jika semua proses berjalan lancar, Miliano bisa langsung tampil bersama Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 Zona Asia. Fase ini akan digelar di Arab Saudi pada 8-14 Oktober 2025. Indonesia sendiri berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dua tim juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara peringkat 2 akan melakoni playoff antar benua. Kehadiran Miliano Jonathans diharapkan menambah kekuatan lini serang Garuda. Apalagi pengalamannya bermain di Eropa bisa memberi warna baru untuk tim asuhan Patrick Kluivert. Lebih lanjut, keputusan Miliano Jonathans ini bisa dibilang sangat berani sekaligus penuh arti. Di satu sisi, ia sebenarnya punya peluang besar untuk berkembang bersama timnas Belanga U21 yang jelas lebih mapan dan punya tradisi kuat di sepak bola dunia. Tapi pilihannya untuk menolak tawaran itu dan justru fokus ke proses naturalisasi demi membela Indonesia menunjukkan rasa percaya diri dan komitmen yang luar biasa. Bagi timnas Indonesia, langkah ini jelas jadi angin segar. Kehadiran pemain muda dengan pengalaman Eropa akan menambah kualitas permainan sekaligus memotivasi rekan-rekan setimnya. Ini juga sinyal positif bahwa program naturalisasi yang dijalankan PSSI tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar menghadirkan pemain yang mau total memperjuangkan merah putih. Dari sisi pribadi, Miliano memperlihatkan bahwa karir bukan hanya soal popularitas atau gengsi, melainkan juga tentang keberanian menentukan jalan sendiri. Sikap ini patut diapresiasi dan bisa jadi contoh bagi pemain lain, bahwa membela Indonesia bisa menjadi pilihan besar bukan alternatif terakhir. Keputusan Miliano Jonathans mengajarkan kita bahwa keberanian memilih jalan yang berbeda bisa membuka pintu baru menuju impian. Kadang pilihan yang terlihat lebih sulit justru memberi makna lebih besar, apalagi ketika itu dilakukan demi tanah air. Kalau Miliano saja berani meninggalkan zona nyaman demi Indonesia, kita pun bisa belajar untuk berani keluar dari kebiasaan lama demi masa depan yang lebih baik. Jangan takut melangkah, karena setiap keputusan yang diambil dengan hati tulus dan tekad kuat akan selalu membuahkan hasil. Ingat, perjuangan tidak pernah sia-sia. Selama kita percaya pada diri sendiri dan terus berusaha, jalan menuju sukses pasti akan terbuka. Alasan Patrick Kluivert tak panggil Ivar Jenner dan Rafael Struijk untuk laga Timnas Indonesia versus Kuwait dan Lebanon. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak menyertakan nama Ivar Jenner dan Rafael Struijk dalam daftar pemain yang dipanggil menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Keputusan ini sempat menimbulkan tanda tanya, namun kini terungkap alasannya. Banyak yang menduga absennya Ivar Jenner karena tenaganya lebih dibutuhkan di Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3-9 September 2025. Garuda Muda dijadwalkan menghadapi Laos U23, Makau U23, serta Korea Selatan U23. Namun, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ivar justru memastikan dirinya tak bisa tampil karena cedera. Masih dalam masa pemulihan cedera, semoga bisa segera kembali bermain, tulis Ivar seraya membagikan ulang daftar skuad Timnas Indonesia yang diumumkan resmi. Mark Klok jadi pengganti. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ivar Jenner, Kluivert memanggil gelandang Persib Bandung, Mark Klok. Ini menjadi momen kembalinya Klok ke skuad Garuda setelah absen hampir setahun. Terakhir kali, pemain naturalisasi asal Belanda itu memperkuat timnas pada Piala Asia 2023 di Januari 2024. Klok sebenarnya sempat masuk daftar pemain saat Indonesia melawan Vietnam pada Maret 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026, namun batal bergabung karena cedera. Rafael Struijk fokus ke U23. Nama lain yang tak masuk daftar skuad senior adalah Rafael Struijk. Patrick Kluivert memilih memberi kesempatan kepada Ramadan Sananta sebagai ujung tombak, sementara Struijk diarahkan memperkuat timnas Indonesia U23. Striker berusia 22 tahun itu bakal menjadi andalan utama Gerald Van den Berg dalam perjuangan Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026.
Struijk juga tercatat sebagai satu-satunya pemain senior yang turun bersama timnas U23 dalam ajang tersebut. Sementara itu, dua nama yang semula diperkirakan tampil di timnas U23, yakni Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner, justru dipanggil Kluivert untuk memperkuat tim senior. Keduanya diproyeksikan tampil di laga penting melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025, bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, keputusan Patrick Kluivert untuk tidak memanggil Ivar Jenner dan Rafael Struijk bisa dibilang cukup logis. Ivar memang sedang cedera, sehingga memaksakan dirinya hanya akan merugikan pemain maupun tim. Kehadiran Mark Klok sebagai pengganti juga menjadi opsi tepat, mengingat pengalamannya bisa menambah stabilitas lini tengah timnas Indonesia. Sementara itu, pemindahan Rafael Struijk ke timnas U23 juga punya nilai strategis. Dengan tenaga muda dan pengalaman di level senior, Struijk bisa menjadi tumpuan Garuda Muda dalam persaingan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kluivert dan Van den Berg tampaknya ingin menyeimbangkan kebutuhan antara tim senior dan U23 agar keduanya bisa tampil maksimal di ajang masing-masing. Secara keseluruhan, langkah ini menunjukkan adanya perencanaan matang dari tim pelatih. Alih-alih memaksakan semua pemain di skuad senior, pembagian peran sesuai kebutuhan kompetisi justru memberi ruang bagi regenerasi sekaligus menjaga keseimbangan kekuatan timnas Indonesia. Situasi ini bisa dijadikan pelajaran bahwa setiap pemain punya peran penting meski tidak selalu tampil di skuad utama. Ivar Jenner harus bersabar dengan cederanya karena pemulihan yang tuntas akan membuatnya kembali lebih kuat. Mark Klok yang diberi kepercayaan lagi punya kesempatan membuktikan bahwa kerja keras tak pernah sia-sia. Begitu juga dengan Rafael Struijk, meski tak masuk skuad senior, justru diberi tanggung jawab besar di timnas U23. Itu adalah bukti bahwa dirinya masih sangat dibutuhkan, bahkan bisa menjadi pembeda dalam perjuangan Garuda Muda. Untuk para pemain lain dan supporter, ini saatnya percaya bahwa setiap keputusan pelatih punya tujuan demi kebaikan tim. Dukungan tanpa henti akan membuat timnas Indonesia semakin kuat, baik di level senior maupun U23. Jangan pernah berhenti percaya, karena perjalanan menuju prestasi besar selalu dimulai dari langkah-langkah penuh keyakinan seperti ini. Patrick Kluivert ungkap alasan tak lagi memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memutuskan tidak menyertakan nama Elkan Bagot dalam daftar pemain Garuda untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Absennya bek berpostur 196 cm itu tentu menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, di awal masa kepelatihannya, Kluivert sempat menaruh harapan besar pada Elkan untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia. Namun kini, namanya benar-benar tersingkir dari skuad. Pilih fokus ke klub. Saat pertama kali dipanggil Kluivert, Elkan menolak bergabung dengan timnas karena ingin lebih dulu fokus bersama klubnya, Blackpool FC, apalagi ketika itu ia baru saja pulih dari cedera. Keputusan itu membuat Kluivert harus mencari opsi lain di sektor belakang. Permintaan Elkan. Bukan hanya sekali, Elkan kembali menyampaikan keinginannya untuk menolak panggilan timnas. Menurut Kluivert, sang pemain takut kehilangan tempatnya di klubnya. Saya sudah bicara dengannya. Dia meminta tidak dipanggil karena ingin menjaga posisinya di klub. Jadi saya menghormati keputusannya. Kesempatan untuk pemain lain. Kluivert menegaskan, saat ini sudah ada pemain lain yang tampil konsisten dan layak mendapatkan kesempatan. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Jay Itzes, Mace Hilgers, hingga Justin Hubner dipercaya mampu menjaga kekuatan lini belakang Garuda. Situasi sulit di Ipswich. Ironisnya, musim ini Elkan juga kesulitan bersaing di klub barunya, Ipswich Town. Ia belum sekalipun bermain di laga resmi dan bahkan gagal menembus daftar susunan pemain. Kondisi tersebut membuat posisinya di timnas semakin jauh dari jangkauan. Lebih lanjut, situasi yang dialami Elkan Bagot ini bisa dibilang cukup dilematis. Di satu sisi, wajar jika ia ingin fokus membangun karir di level klub karena persaingan di Eropa sangat ketat dan satu keputusan bisa menentukan masa depan.
Namun di sisi lain, keputusan menolak panggilan timnas berulang kali membuat posisinya di skuad Garuda jadi kian sulit dipulihkan. Patrick Kluivert pun tampak realistis. Jika ada pemain lain yang konsisten, tentu mereka lebih layak diberi kesempatan. Keadaan Elkan di Ipswich Town yang belum mendapat menit bermain justru memperburuk situasi. Ia ingin mengamankan posisinya di klub, tetapi faktanya belum juga dipercaya tampil. Ini bisa jadi titik balik baginya. Apakah ia akan berjuang lebih keras di klub atau mencoba membuktikan diri lewat timnas? Jika terus berada di luar radar, bukan tak mungkin kiprahnya bersama Garuda semakin memudar. Menurut saya, Elkan harus segera mengambil sikap. Timnas Indonesia sedang dalam fase penting menuju Piala Dunia 2026 dan kesempatan untuk jadi bagian dari sejarah bisa hilang jika ia tidak bisa menyeimbangkan prioritas klub dan negara. Setiap perjalanan karir pasti ada pasang surutnya, begitu juga yang dialami Elkan Bagot. Situasi sulit ini bukan akhir, justru bisa jadi awal untuk membuktikan diri. Banyak pemain besar yang pernah tersisih tapi bangkit karena kerja keras dan sikap pantang menyerah. Jika Elkan mampu menunjukkan komitmen, berlatih lebih keras, dan membuka diri kembali pada kesempatan timnas, pintu itu selalu ada. Begitu juga buat pemain lain, kesempatan tidak datang dua kali. Setiap momen di lapangan harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kualitas terbaik. Jangan pernah takut tersingkir, karena yang menentukan masa depan bukan satu keputusan, tapi tekad dan konsistensi. Selama ada keyakinan, kerja keras, dan keberanian, peluang untuk kembali bersinar pasti terbuka lebar. Tak dipanggil timnas untuk lawan Lebanon dan Kuwait, Marten Paes merasa kecewa. Kabar kurang menyenangkan datang dari timnas Indonesia jelang FIFA Matchday September 2025. Kiper andalan Garuda, Marten Paes, dipastikan absen di dua laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon. Lewat unggahan di media sosial, Paes menyampaikan rasa kecewanya karena tak bisa ikut serta. Ia masih dalam proses pemulihan cedera, sehingga namanya tidak masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert. Persiapan penting jelang kualifikasi Piala Dunia. Dua laga uji coba ini punya arti besar. Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Kuwait pada 5 September, lalu menghadapi Lebanon pada 8 September 2025. Semua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kluivert sudah memanggil 27 pemain, namun kali ini tanpa kehadiran Paes di bawah mistar. Sebagai gantinya, 3 kiper lain dipanggil, Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Ungkapan kecewa Marten Paes. Paes sendiri mengaku kecewa karena gagal ikut membela Garuda. Sayang sekali saya harus melewatkan pertandingan mendatang bersama timnas karena cedera, tulisnya di akun Instagram @martenpaes, Jumat 28 Agustus 2025. Meski begitu, kiper FC Dallas itu tetap memberikan dukungan penuh. Semoga semua mendapatkan hasil terbaik di Surabaya. Sampai jumpa, tambahnya. Dukungan tetap mengalir. Hingga kini, belum ada keterangan resmi soal cedera apa yang dialami Paes. Ia memang sudah absen di beberapa laga FC Dallas sebelumnya. Bagi Paes, melewatkan kesempatan membela timnas jelas menyakitkan. Namun, dukungannya dari jauh tetap jadi suntikan semangat untuk rekan-rekannya yang akan bertarung di lapangan. Lebih lanjut, situasi ini wajar menimbulkan kekecewaan bagi Marten Paes karena setiap pemain tentu ingin selalu hadir membela timnas di momen penting. Cedera memang menjadi bagian tak terhindarkan dalam perjalanan seorang atlet dan terkadang datang di saat yang tidak tepat. Bagi timnas Indonesia, absennya Paes jelas sebuah kehilangan mengingat kualitasnya yang sudah terbukti. Namun kabar baiknya adalah Indonesia masih memiliki kiper-kiper berkualitas lain seperti Emil Audero, Nadeo, dan Hernando Ari yang siap mengisi peran tersebut. Di sisi lain, sikap Paes yang tetap mendukung tim meski dirinya tidak bisa turun langsung patut diapresiasi. Itu menunjukkan rasa cintanya terhadap Garuda. Justru dari sini kita bisa melihat bahwa tim ini dibangun bukan hanya dari siapa yang bermain di lapangan, tetapi juga dari semangat dan kebersamaan semua pemainnya.
Situasi ini bisa menjadi momen bagi kiper lain untuk unjuk kemampuan, sekaligus bukti bahwa Indonesia punya kedalaman skuad yang semakin baik. Cedera dan absen dari pertandingan memang berat, tapi setiap ujian selalu datang dengan makna. Untuk Martin Paes, ini bisa jadi waktu terbaik untuk memulihkan diri agar kembali lebih kuat. Ingat, kesempatan membela Garuda tidak berhenti di sini. Jalan masih panjang menuju Piala Dunia 2026. Untuk timnas Indonesia, absennya satu pemain penting bukan berarti kekuatan melemah. Justru ini momen untuk menunjukkan bahwa tim ini punya banyak pilihan dan bisa tetap tangguh siapapun yang bermain. Setiap pemain yang dipercaya turun ke lapangan sekarang punya kesempatan emas untuk membuktikan diri. Semangat pantang menyerah dan rasa percaya diri harus tetap menyala. Dengan kerja keras, doa, dan dukungan satu sama lain, timnas Indonesia bisa menghadapi siapa saja dan memberi kebanggaan untuk seluruh rakyat. Garuda mungkin sesekali terbang rendah, tapi ia selalu siap kembali menggapai langit lebih tinggi.